Memang sudah sejak kecil Sulaiman dipersiapkan untuk memimpin Bani Israel yang dipimpin ayahnya saat ini, namun kakak Sulaiman yang bernama Absalom tidak terima dengan apa yang sudah diberikan Daud kepada Sulaiman. Karena itu dianggap melangkahi orang yang lebih tua dalam keluarga, dan Absalom menganggap dialah yang patut menjadi putra mahkota. Dengan keadaan demikian ia menaruh dendam terhadap ayahnya. Kemudian dia menyiapkan pemberontakan terhadap ayahnya untuk merebut kekuasaan yang telah diberikan kepada Sulaiman. Absalom perlahan-lahan mendekati rakyat, untuk mengumpulkan pasukan, guna mengumpulkan kekuatan untuk melakukan pemberontakan terhadap ayahnya. Setelah merasa pengaruhnya sudah menyebar luas di kalangan masyarakat Bani Israel dan bahwa ia telah merasa sudah memikat sebagian hati masyarakat, hal tersebut dianggap sudah siap untuk dilakukannya penyerangan dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Banyak mata-mata yang disebar ke pelosok negeri. Absalom memberi tanda-tanda kepada penyokong rencananya. Jika trompet sudah ditiup maka segeralah masyarakat berkumpul mengerumuninya, kemudian mendeklarasikan pengangkatan jabatannya sebagai raja menggantikan Daud ayahnya. Berbondong-bondong dan terdengar sorak-sorak bahwa masyarakat meminta Daud turun dari jabatannya. Tak lama setelah itu keadaan kota menjadi kacau, dilanda huru-hara, keamanan tidak terkendalikan, perkelahian terjadi di mana-mana antara orang yang pro dan kontra terhadap Absalom. Dalam kekacauan tersebut Absalom terbunuh dan Daud tidak menjadi tergantikan, sedangkan keadaan kota Yerusalem berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Setelah 40 tahun menjadi pemimpin kerajaan, akhirnya ayah Nabi Sulaiman wafat. Dengan kepemimpinannya digantikan Nabi Sulaiman, karena memang Nabi Sulaiman memang sejak awal sudah dipersiapkan untuk memimpin kerajaan selanjutnya, dan persiapan-persiapan itu sudah dimulai sejak Sulaiman masih kecil, karena juga kecerdasan yang dimiliki oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman menginginkan sebuah kerjaan yang belum pernah diperoleh siapapun kepada Allah. Bukan berarti Sulaiman adalah seorang yang gila kekuasaan, namun Nabi Sulaiman berambisi mempunyai kekuasaan sebagai seorang nabi, dan ambisi seorang nabi tidak lain untuk kebenaran, yaitu mempermudah penyebaran dakwah di muka bumi. Sulaiman sama sekali tidak cinta terhadap kekuasaan dan ingin memerangi semua kezaliman di muka bumi. Sulaiman telah mengerahkan semua kemuliaan dan kekuasaannya dalam rangka menegakkan agama Allah dan menyebarkan Islam. Kebijakan Sulaiman tidak terbatas bagi manusia, bahkan berlaku bagi burung dan hewan lainnya. Inilah salah satu kisah Nabi Sulaiman yang memberikan banyak pembelajaran kepada kita, khususnya di kehidupan masa kini. Meneladaninya adalah sebuah kebaikan yang akan dirasakan oleh diri kita sendiri dan juga orang lain.